Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca sebuah artikel bahwasannya kecanggihan teknologi kini turut memengaruhi berbagai bidang, termasuk bidang kedokteran melalui penerapan teknologi informasi kesehatan. Kemajuan teknologi kesehatan diharapkan mampu menyelamatkan lebih banyak pasien. Teknologi sangat mendukung dalam pengambilan keputusan klinis. Selain itu, dapat juga berfungsi sebagai sistem pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya mengajak kalian semua belajar bersama bab pertama dengan tema membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dengan kata kunci Quran Surat Ali Imran dan juga Quran Surah Ar-Rahman. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran sesuai dengan CP dan ATP pada hari ini, pertama, peserta didik dapat membaca dan menghafal Quran Surah Ali Imran nomor 3 ayat 190 sampai dengan 191 dan Quran Surah Ar-Rahman nomor 55 ayat 33 dengan tartil, fasih, dan lancar, serta hadis terkait berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. 2. Peserta didik dapat meyakini bahwa berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama. 3. Peserta didik dapat membiasakan rasa ingin tahu, dapat berpikir kritis, berpikir kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Sebelum melangkah pada tahap selanjutnya, izinkan saya membacakan pemantik belajar pada hari ini, supaya segenap peserta didik lebih termotivasi dan semangat mengikuti pembelajaran, dan di penghujung pembelajaran nanti, peserta didik sudah mampu menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana perkembangan informasi dan teknologi saat ini berdasarkan Islam? Kedua, bagaimana sikap kita sebagai Muslim dalam menerima perkembangan informasi dan teknologi? Tiga, apa arti dari surah Ali Imran ayat 190? Empat, siapakah yang dimaksud dengan ulil albab? Anak-anakku sekalian, marilah kita lantunkan secara bersama-sama Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 dengan seksama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Adapun isi kandungan Al-Quran Surah Ali Imran nomor 3 ayat 190 sampai dengan 191 ialah: pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan
tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini hanya dapat diketahui oleh ulil albab. 3. Dua ciri ulil albab ialah selalu berpikir dan berzikir. Selalu ingat Allah dalam segala situasi dan kondisi, selalu menggunakan akalnya secara benar untuk tafakur memikirkan penciptaan alam semesta. 4. Tafakur dan berpikir secara benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. 5. Tafakur dan berpikir secara benar akan meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mengakui bahwasanya manusia adalah makhluk yang lemah. Dia akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala hal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Penjelasan berpikir kritis juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh. Bunyinya sebagai berikut. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Artinya, pikirkanlah mengenai segala suatu ciptaan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan zat Allah, karena kalian akan rusak. Isi kandungan hadis tersebut: pertama, harus ada kesadaran bersama, pengetahuan yang merupakan permulaan dilihat dari proses berpikir, tujuannya hanya seputar makhluk dan alam semesta saja. Jangan melangkah lebih jauh dari kapasitas akal, yakni merenungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, isi hadis ini membimbing kita untuk selalu berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kreatif tentang ciptaan Allah itu berarti kita didorong untuk berpikir, kita didorong untuk mengeksplorasi dan menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Tetapi kita dilarang memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, berpikir ada batasnya, tidak sebebas mungkin. Ada batasan yang tidak boleh dilewati dan harus dihentikan. 4. Dilarang merenungkan zat Allah, karena jika kita berpikir tentang zat Allah, akal dan segala kemungkinannya yang dimiliki oleh manusia tentu tidak bisa mencapainya. Anak-anakku sekalian, pada tahap ini bacalah bacaan berikut, telaah isi hadis yang ada. Kemudian bersama dengan teman sebangku, catatlah hasilnya pada lembar kerja yang sudah disiapkan sebelumnya. Sebagai penyempurna, kerjakanlah secara individu asesmen formatif 1 berikut ini. Soal pertama, dalam surah Ali Imran ayat 191 menerangkan tentang ciri-ciri ulil albab. Sebutkan ciri-ciri tersebut. Kedua, sebutkan sikap dan perilaku terpuji dari berpikir kritis. Ketiga, penciptaan alam semesta meliputi silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan dijadikan peristiwa biasa tanpa hikmah dan tujuan. Jelaskan yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim dan muslimah. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan membaca doa.
Allahumma astaudiuka ma'allam tanihi fardudhu ila inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.